Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiani Norean dari Universitas Dipa Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan perangkat lunak. Model pengembangan perangkat lunak ini ada 8 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu linear sequential model, yang kedua iterative process flow, yang ketiga evolutionary process flow, yang keempat waterfall model, yang kelima prototyping model, keenam rapid application development, yang ketujuh incremental model, dan yang kedelapan itu spiral model. Kita mulai dari yang pertama, yaitu linear sequential model. Jadi model sequential linear atau sering disebut model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Berikut kita akan menjelaskan masing-masing tahap pengembangan linear sequential model. Yang pertama itu desain. Jadi desain itu merupakan proses di mana dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean. Yang kedua itu tahapan pengkodean, di mana tahapan pengkodean itu merupakan suatu proses menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga itu pengujian. Pengujian itu dilakukan setelah proses pengkodean selesai, dilanjutkan dengan pengujian pada program perangkat lunak, baik pengujian logika internal maupun pengujian eksternal fungsional untuk memeriksa segala kemungkinan yang terjadi yang akan mengakibatkan terjadinya kesalahan. Kemudian itu setelah pengujian akan dilaksanakan proses pemeliharaan, di mana proses pemeliharaan ini merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Jadi di bawah ini ada gambar dari masing-masing tahapan yang dimulai dari analis, desain, kode, tes atau pengujian, dan pemeliharaan. Kelebihan dan kekurangannya itu kita masuk pertama di kelebihan. Jadi kelebihan yang pertama itu tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan, dan prosesnya teratur. Sedangkan kekurangannya itu proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali, atau iterasi sering menyebabkan masalah baru. Jadi itulah yang merupakan tahapan materi yang pertama. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu iterative process flow, di mana proses ini adalah suatu proses yang akan mengulang satu atau lebih aktivitas sebelum melakukan proses selanjutnya. Tahapan-tahapannya itu kita mulai dari tahapan komunikasi, di mana komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Setelah dilakukan komunikasi, kita masuk tahapan berikutnya, yaitu planning. Jadi pengertian planning di sini atau perencanaan adalah menetapkan atau menentukan suatu cara bertindak sebelum tindakan itu sendiri diaplikasikan atau dilaksanakan. Jadi sini ada gambar tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Yang sudah dijelaskan itu communication dan planning. Kemudian kita masuk ke modeling, di mana modeling ini adalah proses pembuatan model objek dalam bentuk 3D di komputer. Setelah dilakukannya modeling,
kita akan melakukan kegiatan konstruksi, di mana kegiatan ini adalah kegiatan mendirikan atau membangun instalasi dengan efisien berdasarkan atas segala sesuatu yang diputuskan pada tahap desain. Setelah dilakukannya konstruksi, kita beralih ke tahapan berikutnya, yaitu deployment adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh para pengembang. Jadi itulah tahapan-tahapan dari materi yang kedua. Untuk keuntungan dan kelemahannya itu, yang pertama kelebihannya. Kita baca kelebihannya di sini dan ada juga kelemahannya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu evolutionary process flow, di mana model ini bersifat iteratif atau mengandung perulangan, atau hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Adapun tahapan-tahapan dari evolutionary process flow, yang pertama itu requirement, di mana proses ini adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua itu specification, di mana proses ini adalah proses spesifikasi, di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Yang berikutnya kita masuk ke arsitektur desain, di mana tahapan ini yaitu perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Berikutnya kita masuk ke kode, yaitu kode setelah melakukan proses desain selanjutnya adalah pengkodean. Kemudian yang terakhir tes merupakan tahap pengujian dalam model ini. Jadi kita masuk ke materi yang keempat, yaitu waterfall model, di mana model ini merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap menjadi input bagi tahap berikutnya. Model ini melibatkan SQA dengan tahapan yang setiap tahapannya dilakukan verifikasi dan testing. Berikut merupakan tahapan waterfall model. Yang pertama itu exercise, di mana waterfall model bersifat kaku sehingga penanganan perubahan pada saat proses sedang berlangsung menjadi lebih sulit. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Adapun kelebihan dan kekurangannya, baik di sini juga ada gambar tahapan-tahapannya, ada analis, desain, kode, dan tes. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu mudah diaplikasikan. Yang kedua memberikan template tentang metode analis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Ketiga, cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya dari waterfall model bersifat kaku sehingga penanganan perubahan pada saat proses sedang berlangsung menjadi lebih sulit. Kemudian materi yang kelima itu, model yang kelima itu prototyping model. Jadi prototyping model ini adalah model yang dapat diterapkan pada model apapun. Model ini tidak memerlukan data yang lengkap dari sisi klien dan banyaknya keraguan dari pembuat software karena kondisi yang belum diketahui. Model ini tepat digunakan jika pihak klien menginginkan prototipe dari software dalam waktu yang singkat. Jadi tahapan-tahapannya itu, sini ada communication, quick plan, modeling quick design, construction of prototype, deployment, delivery, dan feedback. Jadi kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu menghemat waktu pengembangan. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Ketiga, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama, prototipe tentu saja tidak
tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Yang kedua itu prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototype harus memiliki fungsi yang lengkap. Yang keenam itu rapid application development. Jadi rapid application development adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek. Jadi kira-kira 60 sampai 90 hari. Jadi sini ada gambar tahapan-tahapan dari application development model. Yang pertama itu data modeling, di mana aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling di-sharing ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Yang kedua itu business modeling, fase ini untuk mencari aliran informasi yang dapat menjawab pertanyaan berikut, informasi apa yang mengendalikan bisnis. Berikutnya itu proses modeling. Jadi aliran informasi yang didefinisikan dalam fase modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah bisnis. Application generation, selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihan itu lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kekurangannya itu model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam kerangka untuk waktu yang sangat pendek. Diperpendek. Kemudian model yang ketiga itu incremental model. Jadi dalam model incremental ini proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan per bagian sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Adapun di sini gambar dari tahapan-tahapan incremental model, dan kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan yang pertama itu risiko yang rendah pada pengembangan sistem. Kedua, memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Ketiga, mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan customer. Kekurangan, hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Yang kedua itu, penambahan staf dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian model yang terakhir itu spiral model. Jadi model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral boom. Pengembang dalam model ini memadupadukan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Jadi di sini juga itu merupakan tahapan spiral model yang akan kita bahas bersama-sama, mulai dari tahap liaison. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakainya. Yang kedua itu tahap planning. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Kemudian tahap analisis atau risiko. Pada tahap ini mendefinisikan risiko, menentukan apa saja yang menjadi risiko baik teknis maupun manajemen. Kemudian tahap konstruksi dan pelepasan, dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan tambahan untuk
keberhasilan proyek. Kemudian yang terakhir tahap evaluasi, di mana pelanggan atau pemakai biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Mungkin demikianlah hasil presentasi saya mengenai 8 model 8 model pengembangan perangkat lunak. Jadi semoga apa yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.